Ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bung Ali. Sebelum nanti pertanyaan saya dijawab, saya kasih kesempatan Gus Coy untuk merespon tadi jawaban dari ring satunya Istana itu dari KSP, Gus Coy. Yang pertama, Ustadz Ngabalin luar biasa sekarang, makin pintar, makin cerdas. Mana Ustadz Ngabalin Dan, hadir ya? dengar nggak ini? Dengar dong, coba. Nah itu dia. Dengar. Nah, dan sudah politisi atau bahkan negarawan tidak mau nyinggung partai sana sini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ada peningkatan derajat dan martabat. Tapi reshuffle-nya lebih cepat loh katanya. Ya. Tidak menyinggung partai, tapi reshuffle-nya lebih cepat. Nggak apa-apa. Nah, berdasarkan apa itu? dalam konteks reshuffle itu memang kita tidak ada perbedaan bahwa presiden memang punya hak itu mengangkat, memberhentikan. Ya, nah ini sebetulnya tidak berhenti sampai di situ, karena kita memilih presiden, bukan memilih raja. Ya, presiden, pemilihan secara langsung, presiden diangkat, diajukan dalam pemilu didukung oleh partai-partai, harus sekian persen, ya 20%. Ketika dia punya kekuasaan, maka kekuasaan itu tidak serta-merta bisa digunakan setiap saat, serta-merta kemudian maunya apa itu otomatis mutlak perilakunya seperti ini. Alamat saya bukan hanya kepada Pak Jokowi loh ya, bukan Pak Jokowi, ini kepada semua pemimpin, kepada semua presiden. Ya. Siapapun, termasuk Anies nanti kalau terpilih juga begitu. Nah, Gus Coy, tapi gini, jadi, walaupun ada peran partai, tapi kalau memang presiden nilai kinerjanya nggak bagus ya punya hak presiden. Iya, tapi semuanya tentu saja ada konsultasi karena dia tidak ujuk-ujuk di situ. Disinilah ada aspek atau sisi, kalau ini dua sisi kan, ada sisi historis yang harus dipertimbangkan. Ada sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan. Berarti yang saya tangkap kalau misalnya ada sisi kultural yang dipertimbangkan. Maaf saya potong. Saya tangkap kalau misalnya Pak Jokowi mau reshuffle Nasdem akan ngomong dulu ke Pak SB nih, saya mau menterinya mau saya copot gitu. Harus ada diskusi dulu. Ya bisa dipahami seperti itu. Itu ya otomatis. Jadi saya tidak harus ngajari seperti itu. Tapi aspek-aspek ini karena beliau ya ini siapapun, bukan hanya Pak Jokowi, siapapun ya. Ini untuk umum, untuk umum. Ini harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Meskipun punya kekuasaan. Nah sehingga. Itu kalau dianggap masih dalam satu perjalanan bersama. Masih tapi kalau sudah dianggap bukan perjalanan bersama, kita lihat nanti. Oke, Gus Coy. Dalam Gus Coy. Kalau misalnya dianggap tidak sama perjalanannya, ya mana yang salah? Itu ada diskusinya juga. Ya. Mana yang melenceng tidak, gitu ya? Iya, tidak serta-merta. Ada dialognya juga. Saya sih melihatnya Gus Coy, ini sudah di angka 90% nih. Dan tadi mencari orang yang disebutkan tadi untuk mempercepat 3 kriteria itu semuanya jelas menyangkut 3 anggota kabinet yang dihuni oleh wakil dari Nasdem. Soal IKN, soal UMKM, digitalisasi UMKM, ya, sumber daya alam, itu semua. Jadi udah agak jelas 90% ini kelihatan Gus, bahwa Nasdem ini akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi, entah apapun nanti yang mau disebutkan oleh Nasdem gitu ya. Yang saya sekarang mau ingin dengar dari Gus Coy itu kira-kira kata perpisahannya seperti apa Gus Coy gitu. Ini mendahului nih, belum dipecat udah say goodbye. Kita nggak bisa mendahului begitu. Ya. Kira-kira kata perpisahannya seperti apa Gus Coy? Nggak mau mendahului perpisahannya katanya. Jadi statement kita seperti itu bahwa segala sesuatunya ini tidak ujuk-ujuk, ada proses. Ini yang harus dipertimbangkan, ini yang harus disampaikan kepada publik supaya kita cerdas bersama, kita memahami bersama. Soal kemudian ujungnya di reshuffle segala macam, ya itu kita lihat nanti. Itu kalaupun di reshuffle ya nggak apa-apa gitu ya? Ya itu ya apa boleh buat. Ya ini kata-kata perpisahan. Bung Ngabalin. Gus Dur makin legowo sekarang, makin legowo kelihatan. Bung Ngabalin, tadi disebutkan oleh Gus Coy bahwa harus dilihat sejarahnya, historicalnya. Karena presiden itu nggak ujuk-ujuk jadi, ada peran partai koalisi di dalamnya. Itu sama seperti fardu ain dan sunat muakkad. Kalau dipandang perlu oleh presiden, dibicarakan, tapi kalau presiden hendak mengambil keputusan tanpa harus mempertimbangkan masukan, pikiran,
atau melihat opini atau pendapat partai manapun, tidak ada urusan. Bagi presiden ada hak kewenangan yang dimiliki, dan saya kira memang tanggung jawab kita untuk bisa mengedukasi publik bahwa dalam urusan mengangkat dan memberhentikan kabinet itu presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan dia memiliki hak independensi. Di sini tidak bisa adalah digugat oleh siapapun. membutuhkan kearifan kebijakan. Nah, kedewasaan. Apakah presiden akan arif dan bijaksana dan dewasa? Nanti kita tunggu. Apakah sebelum tanggal 10? Apakah sebelum tanggal 10? Apakah sebelum Setelah tanggal 10? Itu sebelum? intinya. Oke, sebelum ulang tahun PDIP apa setelah ulang tahun PDIP, Gus ngabalin? Pokoknya 1 bulan itu terbagi dalam 30 hari. Bisa saja 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari terakhir. Oke, baik. Yang pasti kita akan menunggu apapun hasilnya. Yang pasti ini tahun politik terus berjalan. Kita akan menunggu apakah presiden akan mendengarkan permintaan dari PDIP. Tunggu tanggal mainnya. Saya akhiri 2 Sisi malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai jumpa minggu depan.